Oke, sudah nyampe di hotel, namanya City Box. Jadi dia check-in itu self check-in, masukin reference number. Wih, upgraded. Kamar 321. Kamar 321. Ya dia kamarnya. Oh, ada komunal area juga tuh, asik. Kamarnya di sini. Oh, ada ruangan rapat. Kamarnya masih di depan ya. Oh, check outnya bisa di sini nih. Jadi semua self service tuh, beli kopi, makanan, ya kan? Sendiri itu pakai tinggal bayar aja teman-teman. Kamar 321 di sini berarti. Assalamualaikum. Wah, masukin kuncinya. Set. Oke, sampai juga bisa beristirahat. Yap, beginilah kamarnya. Nggak ada TV-nya. Tapi oke lah. Kasur bantalnya kenapa dua, orang saya sendiri kok dikasih dua? Oh, kamar mandi lumayan kok space-nya. Ini tuh kalau dilihat-lihat kayak kalau teman-teman ngecek rumah contoh di klaster-klaster yang baru kayak gini nih modelnya nih. Ya. Sabun ayah. Ini tisu. Ini hair and body buat sampo. Gelas. Cuma nggak dikasih kettle ya, mungkin di luar tadi ya buat air panas ya. Ini di sini ada kaca. Gantungan lemari simple. Ini minimalis hotelnya ya. Asik loh, bisa ngeliat keluar walaupun pemandangannya bukan pantai tapi galian kabel. Ini ada kursi, bisa buat duduk. Nah, ini dia tampilan kamarnya. Oke lah, ini jalan kaki deket banget sama pelabuhan tadi, cuman apa ya 10 menit di seberangnya pelabuhan. Dan ini masih wilayah pelabuhan ya, karena wifi-nya tadi masih dapat teman-teman. Oke, kalau gitu ini kamarnya namanya City Box Hotel. Harganya 50-an euro satu malam. Ada yang lebih murah lagi yang single, tapi sempit banget, cuman satu kasur literally. Satu begini doang. Kalau gitu saya mau rebahan sebentar, mungkin nanti kalau mau sunset baru jalan kali ya keluar. Oke? Oke, teman-teman. Saya udah mau check out, siap-siap ambil kunci itu. Sekarang mau balikin gelas dulu karena bisa beli kopi. Jadi di sini tuh ada, selain ada komunal area, di sini tuh juga ada kayak dapur bersamanya gitu. Jadi ada microwave juga, kita bisa beli makanan dingin. Terus habis itu dihangatin di microwave. Atau kalau misalkan teman-teman punya makanan instan kayak mie, kayak saya ini, yang mesin buat kopinya itu bisa nyeduh air panas gratis. Nah, ini vending mesinnya teman-teman. Bisa beli kopi, bisa beli makanan dingin atau minuman pakai kartu ya. Harganya juga nggak terlalu mahal sih. Saya cek. Oh, ini ada laundromat juga tuh di sini, bisa nyuci teman-teman. Sama ada meja setrikaan. Jadi sekalian cuci, kering, setrika, pakai lagi. Kalau nggak mau ribet bawa baju banyak ya. Lalu balikin kuncinya di bawah aja. Jadi kemarin kan udah di videoin tuh pas self service check-in.
Nah sekarang saya juga mau balikin kuncinya, nanti pakai mesin juga tuh. Jadi self service check out. Nah ini nih, ini mesin check outnya. Insert key to check out. Oke, ini kunci saya. Kita masukin. Check out ya 3 detik. Thanks for staying with us. Oke, let's go. Nah, saya mau menuju halte tram. Saya mau cek dulu di map ya. Oh, bisa minjem payung juga nih. 2 euro buat 48 jam. Kalau nggak dikembaliin, kalau lebih dari 48 jam denda 20 euro. Oke, saya mau cek map dulu ya. Jalan kaki deket sih buat ke terminal tramnya. Oke teman-teman, saya udah ada di halte buat naik tram. Jadi tram yang saya naikin itu nomor 2. Kebetulan hotelnya deket banget tuh di sebelah sana. Tinggal itu yang gedung warna apa namanya coklat itu. Terus portnya itu kemarin pelabuhan di sini nih, yang saya jalan kaki dari arah sana. Nah ini kan haltenya ada 2, haltenya sebelah situ sama sebelah sini nih. Jadi seberang-seberangan nih kan. Nah kan arahnya memang beda kan. Kalau halte tram tadi saya nanya sama mbak itu, kalau mau ke bus station, halte bus station yang sebelah sana apa sebelah sini. Nah dia bilang yang sebelah sini, karena kalau yang sebelah sana keretanya arahnya beda. Cuman pas saya lihat di map, ini kan map ini, saya kan sekarang ada di Laeva, ya kan. Nah ini benar nih ke arah sini nih, bus station nih, ya kan. Nah ini passenger port berarti di situ. Cuma yang bikin saya bingung, ini barusan ada tram nomor 2 lah. Surpala, bentar. Lah ini harusnya tram yang ini kan. Bus station apa saya dikerjain ya sama mbak-mbaknya ya? Nah katanya naikin di sini. Tapi tramnya tadi arah sana, astaga. Asli ya, saya bingung. Coba saya lihat map lagi deh ya. Lah iya betul, tramnya yang ini nih kayaknya nih, arah sana. Jadi bukan 2 arah. Wah, gua dikerjain sama mbak-mbaknya. Setan sama mbak-mbaknya. Ngomong-ngomong, kalau di kota Tallinn ini buat naik transportasi umum, yang saya tahu ya, itu bisa beli tiket online atau cari mesinnya gitu. Jadi nanti kita dapat tiket beserta QR code gitu kan. Jadi untuk single trip, nanti kita ketika mau naik transportasi umum harus di-scan pas naik gitu. Jadi tiketnya itu non-validated. Nah setelah kita scan, baru tiketnya itu sudah tervalidasi dan berlaku kalau nggak salah 1 jam, karena 1 hour tiket. Kalau misalnya nggak divalidasi, pas kita naik nanti tiketnya, kita kalau ada pemeriksaan bisa-bisa kena denda sampai 40 euro teman-teman. Jadi harus divalidasi dulu di mesin yang ada, entah tram atau bus atau metro mungkin ya. Ini ada cara buat purchase tiket ya teman-teman. 1 hour tiket harganya 2 euro ya kan. Kalau diskon tiket 1 euro. Diskon tiket ini biasanya buat orang tua, terus buat difabel ya kan. Bisa di public transport, langsung beli tiketnya. Jadi teman-teman pakai kartu kredit atau debit yang langsung bisa di tap ya kan. Terus bisa purchase online kayak saya, beli di tallinn.pilot.ee, nanti dapat tiket berupa QR code yang harus divalidasi atau di sales point. Oke, barusan saya udah naik tramnya. Jadi pas saya naik kan lewat tengah sini nih teman-teman. Saya pas mau scan itu kan ada tempat kayak buat scan kayak gitu. Saya kirain bisa, nggak taunya mesinnya itu cuman bisa buat beli tiket doang, ngetap pakai, kalau teman-teman pakai kartu kredit atau debit yang bisa NFC. Nah ternyata mesin buat scannya ada di depan sana. Jadi dia combo, bisa buat beli tiket. Nah, caranya langsung ngetap pakai kartu, atau teman-teman di bawahnya tuh ada kayak infrared buat scan QR code-nya. Jadi di depan sana mesinnya. Jadi kalau teman-teman mau scan tiketnya, jangan lupa lewat pintu depan atau ke arah pintu depan sana ya. Ini tramnya nih, saya pas banget duduk di sambungan. Terus di tramnya keren nih, ada USB port Type C sama Type A buat charging tuh.
Yap, sampai juga di Alton Bus Station. Oh, ini bus station teman-teman. Pada mau ke bus station semua nih orang-orang. Sebelah sana tuh bus station. Oh, itu dia. Talina Busi Jam, udah kelihatan tulisannya. Let's go. Ini dia Talina Busi Jam, ya kan? Ini di sekitarnya lagi ada konstruksi, saya nggak tahu mau dibikin apa. Nah, dalam aja deh, yuk. Sekarang jam 10.21. Ini dia kondisi di dalamnya teman-teman. Ini apa ya? Pilet ATM ke bawah. Oh, kalau teman-teman mau ke ATM ada di bawah tuh, ya kan? Terus ada storage locker juga. Mungkin kalau teman-teman kesini naik bus mau keliling kota tapi nggak mau bawa koper, bisa di store di situ. Coba mau cari ini dulu deh, spot keberangkatan busnya. Itu saya naik Lux Bus. Oh no, dia tuh Lux. Ada jadwalnya nggak ya? Oh, di sini jual-jual makanan juga nih buat di jalan. Saya mau beli dulu kali ya. Ada air kan saya udah sedia. Kalau di sana kopi, wah ini nih harganya lumayan juga ya, croissantnya ya. Itu lumayan sih buat iseng di jalan. Nah, untuk bus-busnya di luar situ tuh teman-teman tuh. Cuman kayaknya bus yang bakalan saya naikin belum standby. Nanti jadwalnya jam 11 pas. Ini nama busnya Lux. Jadi ada dua, Lux Express sama Lux Lounge. Nah, kalau Lux Express itu semuanya seatnya coach ya, atau kelas 2 teman-teman. Nah, saya pilihnya yang Lux Lounge. Jadi nanti seatnya dibagi dua. Bagian depan itu yang second class, yang belakangnya agak lebar, yang konfigurasinya 2+1. Kalau yang depannya 2+2. Nah, cerita-cerita dikit kenapa saya jadinya ngambil naik bus teman-teman. Karena yang kemarin saya bilang harusnya saya explore 3 negara lagi nih, lanjut naik kereta dari Tallinn, Riga ke Vilnius ya kan, dari Estonia, Latvia, sama Lithuania. Nah, itu kan keretanya sekarang ngelink tuh, namanya LTG Link. Dia ada keberangkatan dari kota Tallinn ini pagi sekitar jam 10 dengan tujuan akhir nyampe di kota Vilnius nanti malam jam 9. Nah, cuman hari ini keretanya saya nggak tahu kenapa nggak beroperasi. Ya udah, daripada saya nambah 1 hari lagi terus ikutin besok gitu kan, udah nambah rugi di hotel, habis itu nambah rugi di waktu. Ya udah, saya cut aja dulu. Jadi journey-nya yang bagian negara Baltik ini itu nanti aja. Saya kan bisa jalan dari dari Polandia menuju ke negara Baltik ini kan, dari Warsaw gitu. Terus baliknya bisa naik pesawat lagi. Jadi saya cut di sini buat journey-nya. Mendingan saya balik naik pesawat yang harganya lebih murah terus naik bus ini nih. Gitu. Jadi saya hemat Eurail. Saya memang nggak niat pakai Eurail karena tiketnya itu nggak worth kalau dipakein Eurail. Jadi saya beli tiket kereta kalau misalkan mau naik 3 negara itu belinya direct langsung ketengan, nggak pakai Eurail karena harganya nggak kelas 2 ya. Itu kalau dihitung-hitung masih lebih mahal Eurail daripada tiket ketengan. Satu lagi, jadi kereta di 3 negara itu di
Estonia, Latvia sama Lithuania. Kenapa saya nggak terlalu maksain banget? Karena keretanya sebenarnya standar sih. Jadi nggak yang spesial gimana gitu. Mereka kebanyakan pakai kereta yang semacam Stadler punya, Stadler Flirt. Jadi itu kereta yang biasa digunakan untuk jarak menengah aja, bukan yang jarak jauh yang spesial gimana. Jadi saya juga nggak terlalu pengen naik sebenarnya. Tapi kalau memang teman-teman mau mengunjungin kotanya, antara ketiga itu Tallinn, Riga, Vilnius gitu kan, atau Valga yang ada di antara Tallinn dan Riga, itu teman-teman bisa coba naik keretanya LTG Link gitu. Nah, ini saya udah di bagian luar teman-teman. Jadi ini halte-haltenya nih, ada platformnya dari nomor 1 sampai nomor berapa ya? 10 atau 12 gitu di sana. Saya di platform nomor 8. Kalau dari tiketnya, cuman barusan mau ngecek di aplikasi agak lemot kayaknya internetnya di sini kurang bagus. Mudah-mudahan sih bener ya. Sekarang jam 11 kurang 14, berarti sekitar 14 menit lagi berangkat. Nah ini dia nih, busnya udah datang nih, Tallinn Riga. Saya persiapan boarding dulu ya teman-teman. Isi nomor saya tempel di belakang HP biar gampang. Tuh. Oke, let's go ke belakang. Saya duduknya di belakang. Jadi barusan di depan dicek dulu. Just make you. agak ribet. Saya di kursi nomor berapa ya? Saya harus ngecek dulu nih. Nah, ini dia kursinya teman-teman. Tuh 31 itu di depan sini. Jendela betul. Jadi saya ingat saya mesannya deket jendela karena biar kakinya bisa selonjor. Saya duduk dulu ya. Nah ini dia teman-teman, saya duduk di seat namanya ini lounge seat. Jadi kelasnya ada dua, kelas yang standar, yang express, sama kelas yang lounge. Kalau yang lounge ini konfigurasi kursinya 2+1 tuh teman-teman. Dan saya pilih yang paling depan, di bagian tengah tapi yang paling depan, karena biar saya bisa selonjor tuh. Kalau yang di belakang sebenarnya bisa aja selonjor ya kan, masih ada space-nya sih, tapi kayaknya yang sempit aja gitu, nggak enak. Nah begitu saya lihat kan, saya sempat lihat reviewnya dulu di YouTube kan, kondisi seatnya, walaupun susah ya mendapatkan kondisi real seatnya, jadi saya cuma bisa ngelihat sekelewatan doang pas dia lagi jalan di aisle-nya sini ya kan, saya cuma bisa lihat itu doang. Tapi kayaknya yang depan sini paling oke. Dan view-nya ke jendela, wah luas sekali gitu kan. Nah yang bikin beda cuman ininya aja, avotnya dikasih meja nih, kasih meja. Kalau yang kursi di bagian belakang kan avotnya ada di headrest, kalau ini di sebelah meja gitu teman-teman. Overbusnya nih kacau juga ini, kamera sampai jatuh. Cerah banget cuacanya tuh. Nah ini kota Tallinn agak keluar dikit. Kemarin saya belum sempat sampai ke sini jalan kakinya, jadi cuman ke Old Town-nya aja. Ya oke lah, kota Tallinn buat Old Town zaman-zaman penjajahan Rusia ya, kayak zaman-zaman masih negara komunis dulu. Walking distance kalau soal indah atau enggak ya relatif ya, Old Town di Eropa ya kurang lebih kayak gitulah ya. Sayang nih ada hordeng nih, jadinya nggak bisa ngeliat full ke depan ya, karena memang dibedain kan antara kelas yang express sama kelas yang lounge, biar pada nggak ngintip-ngintip kali ya. Soalnya kalau di pesawat kan juga gitu tuh, antara kelas bisnis atau eksekutif, first class sama kelas ekonomi dikasih hordeng. Mungkin biar nggak ini kali, nggak iri kalau misalkan
kelas bisnis kan layanannya kan lebih. Itu bus di depan lucu ya, di belakangnya kayak bawa storage box gitu, jadi agak nongol gitu mesinnya. Ah, ini ada Circle K tapi jual bensin teman-teman. Biasanya nggak tahu ya, anak-anak zaman dulu kan kalau nongkrong itu di Circle K sambil beli aqua ya kan, nongkrong malam-malam terus balik jam 4. Sekarang di sini jual bensin ya, udah nggak laku kali kalau jual makanan minuman doang. Rumah-rumahnya di sepanjang jalan ini cakep-cakep dah, di tengah hutan pinus gitu tuh, jadi berasa kayak lagi di mana, Sentul ya. Sentul kan banyak tuh kafe-kafe yang di tempat hutan pinus gitu, kayak Kopi Nako yang di Sentul itu kan. Ini rumah-rumahnya gini nih, asik banget dah, adem gitu kan. Tuh sampai ke belakang sana tuh rumah-rumahnya. Ya dikasih satu mah boleh lah. Wah, entah mengapa, apakah ini sebuah anugerah teman-teman. Barusan mbak-mbak yang di samping saya nih pindah kursinya ke belakang. Wah, asik nih jadinya, lega, mantap. Kaki saya bisa selonjor sampai ke kiri. Dan memang di kelas lounge ini nggak terlalu penuh ya, sama sih di kelas yang standar express juga nggak terlalu penuh tuh. Gitu. Kayaknya berarti nggak ada halte stopnya ya dari Tallinn ini, direct langsung ke Riga teman-teman. Makanya mbak-mbaknya pindah ke belakang karena dia tahu kursi di belakangnya kosong. Dan dia mungkin gini, kalau pikiran saya ya, kan orang biasanya tuh kalau pesan kursi, ini kan seatnya 2 nih ya kan, lalu ada seat yang 1. Nah biasanya itu mereka pesan kursinya bukan yang di jendela teman-teman, tapi kursinya yang di sini ya kan, yang di aisle, dengan harapan ketika nanti ada orang yang pesan lagi, coba pesan kursi di bus ini, dia ngelihat ya yang di aisle udah ada isinya. Saya kalau di sini kan nggak enak nih di jendela, nanti bolak baliknya susah. Nah biasanya kayak gitu tuh orang, kalau misalkan teman-teman naik bus atau kereta, teman-teman ngelihat kursi, padahal kursinya tuh kosong ya di jendelanya, tapi kok yang dipesan malah yang di sebelah aisle-nya. Nah itu biasanya dia mengharapkan seperti itu tuh, kalau kursi yang di jendela nanti gak bakal diisi gitu sih. Bisnya ternyata berhenti di satu halte namanya Vanapaskula teman-teman tuh. Kayaknya mau ngambil penumpang juga, tapi nggak tahu penumpangnya nggak ada yang naik di sini. Jadi cuma stop aja. Jadi ya kayak ini kali ya, bis-bis kalau di Indonesia kan ada kayak tempat pemberhentian buat ngambil penumpangnya tuh. Misalkan dari mana sih, yang di Tangerang itu Poris, habis itu dia ke Pondok Pinang ya kan. Habis Pondok Pinang ke mana lagi baru dia jos masuk tol misalkan gitu. Di toiletnya ada di bawah sini nih teman-teman, bukanya tuh ke arah mana ya? Oh sini bukanya. Nah ini dia toiletnya. Oke. Oh gelap. Nah nyalain dulu lampunya, lalu kita kunci. Kuncinya gini ya, ngeloknya gini doang. Toiletnya kecil ya, bus ternyata ya, tapi bersih kok, wangi. Tuh, buat nge-flash, dilarang ngerokok, nggak boleh buang sampah, nggak boleh berdiri di sini, ya kan? Dibuka, duduk. Terus di sini ada tisu, hand sanitizer, lalu ada kayaknya sabun ya. Ini buat airnya teman-teman. Ini buat stop. Saya nggak tahu deh apakah bus stop atau gimana, nggak tahu. Lalu di atas ada fire alarm kayaknya atau smoke detector. Ini ada gantungan nih buat celana mungkin teman-teman ya. Di sini ada handle pegangannya.
Oke, lalu ini saklar soket cetekan lampu buat sampah. Lalu ini ada toilet paper. Ini ada yang buat bersihin itu. Kalau misalkan teman-teman habis pakai, berarti ini boleh buat buang air besar kayaknya kan. Ya ini tuh, jadi kalau kotor langsung dibersihin. Saya juga belum tahu sistem flushnya kayak gimana kalau di bis, ya kan. Lumayan oke sih buat duduk, tapi arahnya jadi mundur ya, karena kan arah bisnya ke arah sana. Yaudah kalau gitu saya mau pipis dulu deh. Situ sekalian mau bikin kopi. Untuk avotnya ini teman-teman, jadi tadi sebelum ini kan ada pemberitahuan dari krunya, sekalian pemberitahuan kalau di bis ini tuh wajib pakai sabuk pengaman, ya kan. Nah untuk avotnya ini kan dia ternyata pakai jack nih, jack kanan kiri ya, stereo. Ini modelnya kayak avot di pesawat ya. Nah untuk jacknya itu nggak disediain untuk earphone-nya, jadi bisa beli, tapi katanya ke drivernya ngomong aja harganya €1. Jadi kalau teman-teman naik bis ini ya cari earphone yang colokannya dua nih, left and right. Soalnya kalau pakai colokan yang sebelah nanti jatuhnya suaranya jadi mono kan. Lalu di avotnya ini ada macam-macam pilihannya, ada film, ada TV show, musik, games, audiobook, internet, moving map. Coba saya mau lihat moving mapnya, bisa nggak? Oh bisa nih, ini dia nih. Wah posisinya udah di sini aja, cepet banget ya. Nih saya dari Tallinn jadi mau ke Riga nih. Angry Birds, klasik lah ya. Internet tadi saya udah coba, tapi kayaknya internetnya lagi mati deh. Tuh kan webpage not available. Soalnya tadi saya tethering juga, di sini kan ada wifi-nya. Saya coba nggak bisa. Ini audiobooks, banyak lah buku-buku digital. Terus kalau pilihan musiknya coba banyak lah ya. Lumayan banyak nih pilihan musiknya tuh. Oke lah, biar nggak bosan-bosan banget. Lalu untuk pilihan TV shows-nya ya nggak terlalu banyak, tapi oke. Movie-nya kita cek update apa enggak nih. Wah lama nih. Wow, oke. Walaupun nggak terupdate tapi oke lah ya. Loadingnya agak lama nih. Masih pakai ini ya, penyimpanan storage-nya pakai HDD dia, bukan SSD kan. Makanya lo muat, wah ada James Bond, wah keren nih. Wah bisa nonton James Bond nih. Ya kira-kira gitu teman-teman buat avotnya, pilihannya. Ini pemandangannya hijau-hijau, di luar tuh cuacanya cerah, sedikit berawan. Untuk colokan listrik di bus ini nih ada dua teman-teman. Yang pertama colokan biasa nih. Nah terus yang satu lagi ini colokan USB buat ngecharge sini. Tapi ya seperti yang saya tonton kalau teman-teman Busmania ini ya lagi ngevlog ya, colokannya nggak boleh dipakai buat bahkan ngecas power bank gitu. Jadi hanya untuk device seperti handphone mungkin atau laptop. Karena mungkin kalau power bank ini ya membutuhkan daya yang banyak ya, dan arusnya ngisi terus tuh gitu. Saya nggak tahu kalau laptop masih boleh mungkin, tapi laptop yang mobile kali ya, yang versi kayak pad gitu yang kecil. Karena kalau laptop gaming, waduh, kalau teman-teman tahu itu bisa narik sampai 330 watt itu adapternya kan. Kayaknya nggak boleh juga sih. Terus di atas ini ada lampu baca sama lubang AC. Udah sih itu aja, nggak ada yang spesial di bis ini, standar. Jadi memang saya kan coba kemarin ngecek ya, googling gitu kalau di Eropa tuh bis tuh kayak gimana sih. Ya nggak ada yang aneh-aneh teman-teman. Kalaupun ada kayak luxury bus, itu biasanya luxury busnya itu buat yang kayak disewain gitu, yang kayak bis-bis mewah lah ya. Nah kalau di Indonesia kan luar biasa tuh perusahaan bis, apalagi yang di Pulau Jawa. Wah kelasnya, ada sleeper, ada kompartmen segala macam dengan fiturnya. Nah di Eropa nih nggak ada, standar semuanya.
black asli nih. Nggak tahu apa supir bisnya bengong apa gimana ya, barusan ngerem mendadak gitu. Jadi tadi ada pom bensin, terus ada truk tuh yang di depan keluar tuh, ya kan. Nah nih truk yang ini nih, nah tuh lagi di overtake tuh, gila ngerem mendadak loh. Saya nggak tahu yang salah siapa ya, apakah busnya ini apakah truknya ya. Ini agak ugal-ugalan juga sih. Wah kacau. Saya lagi ada di ini buat di sini. Terus pilih ini nih. Wow, apa ini? Kopinya yang banyak kan. Gula. Nggak pakai gula, pakai susu. Oke. Terus taruh gelasnya. Oke. Ntar kopinya ada mesin. Wah keren. Dari tadi saya nyariin ini kok cuma tutup kopinya doang. Gak taunya ada di balik mesin depan ini. Mantul. Sekarang udah jam 12:30 lewat teman-teman. Kita memasuki satu kota namanya Pamu apa gitu. Kayaknya bakal stop di situ dulu. Terus karena udah jam 12:30, saya mau makan siang dulu. Teman-teman, jadi di pertengahan perjalanan kita mampir di kota Casklin ke salah satu namanya terminal bus juga nih buat ngangkut penumpang tuh. Jadi mungkin habis dari sini baru langsung lanjut ke Riga. Kotanya kota kecil tapi lumayan cantik, nggak terlalu banyak orang. Ya, selesai makan lumayan juga, paling nggak bisa sampai nanti sore. Ngomong-ngomong, ini bis tadi kan habis keluar dari jalan antar kota ya, yang jalan itu lurus aja jalan tol terus masuk kota. Kan jalan masuk kota tuh udah mulai belok-belok ya, maksudnya banyak belokannya di antara blok gitu. Nggak tahu apa emang karena supirnya nyetirnya buru-buru, nggak pakai rem atau gimana, main kanan kiri belok, jadi agak lumayan kekocok ya. Memang begitu ya kalau naik bus ya, kalau nggak kebiasa ya. Ini saya rada sedikit mual tadi pas lagi makan karena belok-belok nggak pakai ngerem pelan gitu. Ngomong bisa udah udah mau berangkat lagi. Taman kota nih bagus deh disediain, terus ada trek buat sepeda sama jalan kaki itu. Enak kalau jalan kaki, makanya biar bisa sehat, sehari 10.000 langkah ya kan. Taman-taman buat main, bersih, bebas dari apapun yang menghalangi kita buat jalan kaki dan bersepeda. Semua udah ada rambu-rambunya, aturan-aturannya. Pinus ya, mantap. Jadi berasa kayak di Alas Roban ya. Oh pantesan lagi ada perbaikan nih tuh jembatan. Jadi tadi gantian satu arah nih. Tuh sana udah laut teman-teman. Jadi kita ada di kota Salagriva. Di sungai yang bermuara langsung ke laut. Jadi ada pembangunan nih jembatannya.
memasuki kota Riga, ya kan? Udah mulai banyak pemukiman dan itu ternyata lucu banget ya. Bener-bener jadul, klasik, super klasik. Ini rel tram nih teman-teman, ternyata yang rumput-rumputin ini kasih rumput gitu ya. Nah itu halte tram. Ternyata kota Riga di negara Latvia itu lebih ini lagi ya, lebih kolosal lagi, lebih klasik lagi daripada apa namanya Tallinn di Estonia ya. Nah ini bis listrik nih teman-teman. Di bagian atasnya dia sama kayak tram. Jadi ada jalurnya, jalur buat apa listriknya. Tapi jalannya bukan di rel, di jalan raya tetap. Oh ini kayak ini ya, apa namanya, depo kereta Riga Satiksmal. Riga Satiksmal ya. Ini lagi lewat jalan kayak konvok gitu, makanya aku berisik getar-getar. Penampakan kota Riga ya, bangunan-bangunannya benar-benar bersejarah ya. Tuh. Tapi bersejarahnya kayak kurang dirawat gitu, kayak ruin. Kalau teman-teman ke kota Roma, nah model bangunannya begitu tuh, tapi kota Roma masih asik sih dilihatnya. Bener-bener bangunan tua, tapi bangunan tuanya tuh enak dilihatnya gitu. Kalau ini kayak bangunan tua yang berdebu, nggak dirawat gitu. Да. Это туда Рига Кошеш. Thank you for choosing Lux Express. Have a nice day. Welcome to Riga. Thank you for choosing Lux Express. Thank you. Gila, udah kecapean kayaknya keneknya itu. Wah ini dia nih halte apa terminal busnya Riga Bus Station. Itu tempat nunggunya tuh teman-teman tuh. Sampai platform 15. Cuman kayaknya buat tempat santainya nggak ada ya, apa ada di dalam ya? Soalnya flight saya masih nanti malam kan jam 9, sekitar 5 jam lagi. Kalaupun saya berangkat ke airport sekarang kayaknya kecepetan deh. Masih ada waktu 1 atau 2 jam lah ya buat santai keliling. Tapi nggak tahu apakah ke Old Town-nya dari sini kalau jalan kaki deket. Kalau agak jauh ribet juga nih. Panas cuy, kenceng bener mataharinya. Oh ada angkutan kecil juga tuh, kayak elf gitu, travel. Oh ini Ecolines tuh yang versi budgetnya. Wah ada kopi Julius Meinl. Keren juga sampai sini Julius Meinl. Ya sampai juga akhirnya. Ayo kita turun. Cari koper. Oh itu dia kopernya yang paling ujung. Yes, yuk. Oke teman-teman, segitu berarti perjalanan saya menggunakan bis Lux Lounge dari kota Tallinn ke kota Riga. Untuk testimonialnya, wah ini kayak karena saya yang kedua kali lah ya. Yang pertama kali naik bus kemarin yang dari Haparanda ke Tornio, ya kan? Dari Lulea ke Haparanda.
Nah kalau ini lumayan nih, naik bis antar negara dari kota Tallinn di Estonia menuju kota Riga di Latvia. Naik bus, aduh rasanya agak goyang-goyang ya kan, perut lumayan kekocok, apalagi mungkin karena driver Eropa nggak seperti driver dari Indonesia ya. Driver dari Indonesia kan mungkin lebih enak kalau bawa kendaraan, kalau driver Eropa kan ya suka-sukanya aja gitu, mau digas, mau direm, jadi agak kekocok perutnya. Kalau bisa sendiri sebenarnya nyaman, cuman ya di dalam getar-getar aja tadi kalau lewat jalan rusak. Cuman ya overall kalau dari 0 sampai 100 satisfactionnya di angka 75 atau 80 ya. Masih tetap lebih nyaman kalau buat saya naik kereta gitu. Tapi naik bus adalah pengalaman yang baru buat saya. It's fine buat mengganti kereta. Buat teman-teman yang mau lebih hemat budget, buat traveling ke Eropa bisa naik bus ini atau bahkan naik Ecolines atau Flixbus yang bisa lebih murah lagi biayanya. Oke kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak yang sudah ngikutin perjalanan saya mulai dari Wina sampai ke endingnya sekarang di kota Riga di negara Latvia. Terima kasih banyak buat yang udah nonton, terima kasih banyak juga buat Tuhan yang sudah memberikan kelancaran dalam trip saya. Terima kasih buat istri yang support terus ketika saya ngetrip. Terima kasih buat orang tua yang sudah melahirkan saya ke dunia. Oke segitu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Nanti sampai ketemu di trip selanjutnya. Jangan lupa untuk kalau ada teman-teman punya komentar langsung tulis saja di kolom komentar. Lalu seperti biasa like, share, dan subscribe. Oke, thank you teman-teman. Thank you. Oke teman-teman, sedikit info. Jadi saya di sini udah ada di halte buat naik bus menuju airport. Jadi haltenya tuh, terminal bus itu ada di sebelah sana tadi. Nah dari terminal bus tinggal cari pintu keluar, terus nyeberang sedikit ada jalur tram. Nyeberangin aja maksudnya ke arah seberang trotoar. Nanti ikutin jalan ke arah situ tuh. Nanti ada untuk menuju ke sini. Itu tuh ada underpass buat jalan kaki. Nah naik nanti underpassnya ngarahin ini bis nomor 22 buat ke airport. Nah teman-teman tinggal jalan ke arah sini. Nah di sini ada tandanya nih, bis nomor 22 ke arah airport. Nah untuk tiket bisnya ini bisa beli lewat website atau bisa beli langsung sama supir busnya. Tapi nanti bayarnya harus pakai kartu ya, entah debit atau kredit. Harganya kalau nggak salah nggak nyampe 2 euro deh, 1, sekian berapa euro gitu. Oke teman-teman, begitu saya mau OTW dulu ke airport.